Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Mayuna, NIM 210600105 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Tugas mata kuliah Teori Matkul 2 dengan dosen pengampu Dr. Alfonsa Triato, STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi 2. Teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Pada materi ini terdapat 4 subpokok pembahasan. Yang pertama, kemajuan teknologi dalam model Solow. Kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Dan yang terakhir, di luar model Solow, teori pertumbuhan endogen. Kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu A, kemajuan teknologi dalam model Solow. 1. Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Jadi, fungsi produksi itu adalah Y sama dengan fungsi KL. Ini kita tulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan fungsi K L kali E, di mana E adalah variabel baru dan abstrak yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Sebagai contoh, efisiensi tenaga kerja meningkat ketika produksi lini perakitan mentransformasi sistem manufaktur pada awal abad ke-20 dan meningkat lagi ketika komputerisasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja. L kali E mengukur jumlah para pekerja efektif. Perkalian ini memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja E. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif L kali E. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L. Kedua, kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat, namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Untuk melakukan hal ini, kita perlu mempertimbangkan kembali notasi kita. Sebelumnya, kita menganalisis perekonomian dalam kuantitas per pekerja. Sekarang kita menganalisis perekonomian dalam hal kuantitas per pekerja efektif. Kita nyatakan K sama dengan K per kali L kali E. Menunjukkan modal per pekerja efektif. Dan Y sama dengan Y per L kali E, menunjukkan output per pekerja efektif. Dengan definisi ini, kita bisa menulis kembali Y sama dengan fungsi K. Analisis kita tentang perekonomian membuahkan hasil ketika kita mengkaji pertumbuhan populasi. Persamaan yang menunjukkan evolusi K sepanjang waktu sekarang berubah menjadi delta K sama dengan S fungsi K dikurang O tambah N tambah G kali K.
di mana pada slide ini terdapat sebuah kurva yang menjelaskan kondisi mapan. Karena Y sama dengan fungsi K, maka output per pekerja efektif juga konstan. Variabel inilah yang menunjukkan kuantitas per pekerja efektif yang stabil pada kondisi mapan. Berdasarkan informasi ini, kita juga dapat menduga apa yang akan terjadi dengan variabel lainnya yang tidak dinyatakan per pekerja efektif. Sebagai contoh, perhatikanlah output per pekerja aktual Y per L sama dengan Y kali E. Karena Y konstan pada keadaan yang stabil dan E tumbuh sebesar G. Output per pekerja juga harus tumbuh sebesar G pada keadaan yang stabil. Demikian pula total output perekonomian adalah Y sama dengan Y kali E kali L. Karena Y adalah konstan pada keadaan yang stabil, E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Maka output total tumbuh sebesar N tambah G pada keadaan yang stabil. Dengan adanya kemajuan teknologi, model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati. Yaitu, kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada kondisi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan Solo, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat B mempengaruhi model pertumbuhan Solo dalam cara yang sama dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja aktif, yang meningkatkan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Dalam kondisi mapan, investasi asumsi K secara tepat mengimbangi penurunan K yang terkait dengan depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang dari teori pertumbuhan sampai data empiris. Yang pertama, pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai dari berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebut pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth. Bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, mempertimbangkan output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L. Menurut Solo, dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar 8 pada tingkat kemajuan teknologi. Data Amerika Serikat selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Prediksi model Solo tentang harga, faktor, dan ketepatan prediksi ini terutama patut diperhatikan ketika dibandingkan dengan teori perkembangan perekonomian kapitalis Karl Marx. Marx memprediksikan bahwa pengembalian modal akan menurun sepanjang waktu, dan hal ini akan mengaruh pada krisis politik serta ekonomi. Sejarah perekonomian belum mendukung prediksi Marx, yang sebagian menjelaskan mengapa saat ini kita mempelajari teori pertumbuhan Solo dan bukan teori Marx. Yang kedua, konvergensi. Model Solo meramalkan kapan konvergensi terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan konvergensi perekonomian terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai. Di satu sisi, jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama, seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja,
Karena kesalahan sejarah mulai dari persediaan modal yang berbeda, pada kasus ini maka kita dapat mengharapkan mereka untuk bertemu. Perekonomian dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat. Di sisi lain, jika dua perekonomian mempunyai kondisi mapan yang berbeda, mungkin karena perekonomian mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka kita tidak perlu mengharapkan konvergensi. Di sini, setiap perekonomian akan mendekati kondisi mapan sendirinya. Pengalaman ini konsisten dengan analisis ini dalam contoh perekonomian dengan budaya dan kebijakan yang sama. Studi yang dilakukan membuktikan bahwa perekonomian akan saling berkonvergensi pada tingkat sekitar 2% per tahun, yaitu kesenjangan antara perekonomian yang kaya dan miskin yang menyempit sekitar 2% per tahun. Salah satu contohnya adalah perekonomian rumah tangga di Amerika Serikat. Karena alasan sejarah seperti Perang Sipil tahun 1860-an, tingkat pendapatan antar negara bagian mempunyai variasi yang besar seabad yang lalu. Tetapi perbedaan ini akan menghilang dengan berlalunya waktu. Pada data internasional, gambarannya menjadi lebih rumit ketika para peneliti hanya memeriksa data tentang pendapatan per kapita. Mereka kurang mendapatkan bukti mengenai adanya konvergensi. Negara-negara yang miskin rata-rata tidak berkembang lebih cepat daripada negara-negara kaya. Penemuan ini mengindikasikan bahwa negara yang berbeda mempunyai kondisi mapan yang berbeda pula. Jika teknik statistik digunakan untuk mengendalikan beberapa determinan kondisi mapan tersebut, seperti tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan tingkat pendidikan, maka sekali lagi data menunjukkan konvergensi pada tingkat sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, perekonomian dunia memperlihatkan konvergensi kondisional. Perekonomian tersebut akan berkonvergensi dengan kondisi mapan sendirinya, yang akhirnya akan ditentukan oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan faktor produksi, seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Yang kedua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yaitu seorang pekerja di negara miskin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian, atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Untuk memulaskan hal ini dengan model Solo, pertanyaannya adalah, apakah kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal, atau termasuk sumber daya manusia, atau perbedaan fungsi produksi? Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Sebagai contoh, seseorang dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik mungkin mempunyai sumber daya dan insentif untuk tetap bersekolah serta mengakumulasi modal manusia yang lebih besar. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitas yang positif terhadap modal fisik dan modal manusia, maka negara yang menabung dan menginvestasikan lebih banyak tampaknya akan mempunyai fungsi produksi yang lebih baik, kecuali jika penelitian tersebut memperhitungkan eksternalitasnya, suatu hal yang sulit dilakukan. Jadi, efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini berupa kualitas institusi negara termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom, jika pemerintah membuat kesalahan,
maka mereka membuat kesalahan yang besar. Kebijakan yang jelek, seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang berlebihan, campur tangan pasar yang terlalu besar, dan korupsi yang merajalela sering berjalan beriringan. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa perekonomian seperti itu mengakumulasi modal yang lebih sedikit dan gagal menggunakan modal tersebut dengan efisien. Pembahasan yang ketiga yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Yang pertama, mengevaluasi tingkat tabungan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan atau steady state. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang akan memaksimalkan konsumsi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan tolak ukur yang bisa kita bandingkan dengan perekonomian. Untuk memutuskan apakah perekonomian Amerika Serikat berada pada di atas atau di bawah kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal setelah depresiasi MPK dikurang TO dengan tingkat pertumbuhan output total N tambah G. Kita tahu bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, MPK kurang TO sama dengan N tambah G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih kecil dari kaidah emas, maka produk marginal yang kian menurun menyatakan bahwa MPK kurang TO besar dari N tambah G. Dalam hal ini, kenaikan tingkat tabungan secara bertahap akan meningkatkan akumulasi modal yang mengarah ke kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi, meskipun konsumsi akan lebih rendah untuk sebagian transisi menuju kondisi mapan yang baru. Di sisi lain, jika perekonomian beroperasi dengan terlalu banyak modal, maka MPK dikurang TO kecil dari N tambah G. Pada kasus ini, akumulasi modal akan berlebih menurunkan tingkat tabungan, akan meningkatkan konsumsi untuk saat ini dan yang akan datang. Kedua, mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Defisit anggaran meningkatkan tingkat bunga dan menyusutkan crowding out investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkannya adalah bagian dari beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta, tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang menabung bergantung pada insentif yang mereka terima, dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi, termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan berbagai jenis pajak pendapatan negara, bagian menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Di sisi lain, pos penghapusan pajak seperti IRA dirancang untuk mendukung tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung dalam pos ini. Beberapa ekonom mengusulkan peningkatan insentif untuk menabung dengan mengganti sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi.
Banyaknya ketidaksepakatan antara para ekonom atas kebijakan publik tercermin dalam pandangannya yang berbeda tentang sejauh mana tabungan swasta merespon insentif. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah berniat memperluas jumlah pendapatan yang dimasukkan orang ke dalam pos penghapusan pajak. Apakah masyarakat akan menanggapi kenaikan insentif ini dengan menabung lebih banyak? Atau apakah masyarakat akan mentransfer tabungan yang dilakukan dalam bentuk lain ke pos ini yang mengurangi penerimaan pajak dan dengan demikian tabungan masyarakat tanpa dukungan apapun terhadap tabungan swasta? Jelasnya apa yang ingin dicapai oleh kebijakan bergantung pada jawaban terhadap pertanyaan ini. Sayangnya, meskipun banyak riset dilakukan terhadap isu ini, namun tidak ada konsensus yang berhasil dicapai. Selanjutnya, mengalokasikan investasi perekonomian. Model Solo menyederhanakan asumsi bahwa hanya ada satu jenis modal. Di dunia tentu saja ada banyak jenis modal. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional seperti pabrik, bulldozer, dan baja, serta jenis-jenis modal baru seperti komputer dan robot. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air. Selain itu, juga ada modal manusia, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang didapatkan oleh para pekerja dari pendidikan, yaitu dari program kanak-kanak awal seperti Head Start sampai on-the-job training bagi orang dewasa dalam angkatan kerja. Meskipun model dasar Solo hanya mencakup modal fisik dan tidak berusaha menjelaskan efisiensi tenaga kerja. Dalam banyak hal modal manusia analog dengan modal fisik. Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis modal yang paling dibutuhkan perekonomian. Untuk itu, para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Banyak ekonom menyarankan bahwa pemerintah semata-mata hanya menciptakan tingkat yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal. Misalnya dengan meyakinkan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil. Pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk melakukan modal secara efisien. Para ekonom lain menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk-bentuk modal tertentu. Misalnya pengembangan teknologi terjadi sebagai produk sampingan dari aktivitas ekonomi tertentu. Ini akan terjadi jika proses produksi baru dan perbaikannya dijalankan selama proses pengumpulan modal atau fenomena yang disebut belajar melalui tindakan. Dan jika gagasan ini menjadi bagian dari telaga pengetahuan masyarakat, produk sampingan itu disebut eksternalitas teknologi atau imbasan ilmu pengetahuan. Dengan adanya eksternalitas itu, pengembalian modal sosial melebihi pengembalian perseorangan, dan manfaat dari peningkatan akumulasi modal masyarakat lebih besar ketimbang yang dinyatakan oleh modal Solo. Selain itu, beberapa jenis akumulasi modal bisa menghasilkan eksternalitas yang lebih besar ketimbang akumulasi modal lainnya. Misalnya, memproduksi robot bisa menghasilkan eksternalitas yang lebih besar ketimbang membangun pengolahan baja baru. Maka barangkali pemerintah seharusnya menggunakan undang-undang pajak untuk mendukung investasi dalam robot. Keberhasilan kebijakan industri itu yang terkadang disebut demikian mensyaratkan bahwa pemerintah harus mampu mengukur eksternalitas dari berbagai aktivitas ekonomi, sehingga bisa memberikan insentif yang
tepat bagi setiap aktivitas. Sebagian besar ekonom bersikap skeptis terhadap kebijakan industri karena dua alasan. Pertama, mengukur eksternalitas dari sektor-sektor yang berbeda begitu sulit, seperti menggentang asap. Jika kebijakan didasarkan pada pengukuran yang buruk, maka pengaruhnya akan mendekati acak dan dengan demikian lebih buruk ketimbang tidak ada kebijakan sama sekali. Kedua, proses politisi adalah jauh dari sempurna. Sekali pemerintah terlibat dalam bisnis yang memfasilitasi industri-industri tertentu dengan subsidi dan penghapus pajak, hal itu cenderung didasarkan pada kepentingan politisi sebagai besaran eksternalitas. Yang keempat, membangun institusi yang tepat. Beberapa ekonom yang mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara-negara di dunia mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik. Sementara ekonom lainnya mengaitkannya pada produktivitas di mana input-input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produk yang berbeda-beda adalah karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya langka yang tersedia di negara tersebut. Menciptakan institusi yang tepat penting agar kita dapat memastikan sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Perbedaan institusi penting lainnya yang terjadi antar negara adalah kualitas dari pemerintahan negara itu sendiri. Suatu pemerintahan yang ideal harus berperilaku sebagai tangan yang menolong atau helping hand pada sistem pasar, pelindungan hak milik, pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui, promosi kompetisi, penindakan pelaku kejahatan, dan lain sebagainya. Namun terkadang pemerintah menyimpang dari bentuk ideal ini dan berperilaku lebih sebagai tangan yang menyerobot dengan menggunakan wewenang yang dimiliki negara untuk memperkaya sekelompok kecil individu, sementara masyarakat luas menderita. Studi empiris membuktikan bahwa tingkat korupsi yang cukup tinggi di suatu negara merupakan faktor penentu yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen. Model Solo tidak menjelaskan. Sayangnya, determinan kemajuan teknologi tidak dipahami dengan baik. Di samping pemahaman yang terbatas ini, banyak kebijakan publik dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi. Sebagian besar dari kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk menyalurkan sumber daya ke inovasi teknologi. Sebagai contoh, sistem paten memberikan monopoli sementara kepada investor produk-produk baru. Prinsip perpajakan menawarkan penghapusan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, serta kantor-kantor pemerintah seperti National Science Foundation secara langsung mensubsidi penelitian dasar di universitas. Kemudian sub pembahasan yang terakhir yaitu di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Yang pertama, model dasar. Untuk menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana. Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Lihatlah bahwa fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar A, tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan penting antara modal pertumbuhan endogen dan modal Solo. Sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti biasa, kita asumsikan sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya.
Delta K sama dengan SY dikurang tau K. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal delta K sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi tau K. Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi Y sama dengan AK, kita dapatkan delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan A kurang tau. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y per Y. Lihatlah selama SA besar dari tau, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Yang kedua, model dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor yang bisa kita sebut sebagai perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam model fisik. Universitas memproduksi faktor-faktor produksi yang disebut ilmu pengetahuan yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua sektor. Perekonomian ini dijelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan akumulasi modal. Dengan rumus Y sama dengan fungsi K 1 dikurang U kali LE, fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur. Delta E sama dengan G kali U kali E, fungsi produksi dalam universitas riset. Delta K sama dengan SY dikurang tau K, akumulasi modal, di mana U adalah bagian dari angkatan kerja di universitas dan 1 dikurang U adalah bagian dari dalam perusahaan manufaktur. E adalah persediaan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja. Fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan bergantung pada bagian angkatan kerja yang berada di universitas. Seluruh notasi itu bersifat standar. Seperti biasa, fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala pengembalian konstan. Jika kita melipat gandakan kedua jumlah modal fisika dan jumlah pekerja efektif dalam perusahaan manufaktur 1 kurang U kali LE, maka kita melipat gandakan output barang dan jasa atau Y. Yang ketiga, mikroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Jika orang berpikir tentang proses penelitian dan pengembangan sejenak, maka tiga fakta akan muncul. Pertama, meskipun ilmu pengetahuan merupakan barang publik, yaitu barang yang secara bebas tersedia untuk setiap orang, namun banyak penelitian dilakukan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan motif mencari laba. Kedua, penelitian menjadi menguntungkan karena inovasi memberikan perusahaan kekuatan monopoli temporer. Selain karena sistem patennya, karena ada keunggulan untuk menjadi perusahaan pertama di pasar dengan produk baru. Ketiga, ketika sebuah perusahaan berinovasi, perusahaan lain juga mengembangkan inovasi itu untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta ini, terutama mikroekonomi, tidak mudah dikaitkan dengan model-model pertumbuhan makroekonomi. Kemajuan teknologi dan model pertumbuhan solo, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G, mempengaruhi model pertumbuhan solo dalam cara yang sama dan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif yang meningkatkan jumlah per pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Dalam kondisi mapan investasi SFK secara dapat tepat mengimbangi penurunan K yang terkait dengan depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.